أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Topik pembicaraan kita adalah dari alam. Kita wajib belajar. Bahkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diberikan amanah untuk memilih Allah, untuk mengesahkan Allah, pada saat kita dibolehkan, dalam artian sudah merupakan pilihan kita untuk kita memilih Allah atau la sama Allah. Semoga tidak terjadi kita memilih yang lain. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita wahyunya yang abadi. Untuknya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita Rasulnya untuk memberikan penyegaran, terus menerus mengingatkan kita tentang fitrah pembawaan makhluk, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam wahyunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengetahuan, ilmu yang dengannya kita menyaksikan seyogianya tidak ada suatu apapun kecuali Dia memberikan kesaksian tentang Allah yang Maha Esa. Segala sesuatu bisa bicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya. Dari situlah teologianya kita belajar. Setelah hijrah, para sahabat berpindah dari Mekah ke Madinah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas perintah Allah, beliau meninggalkan Mekah, tanah kelahiran beliau, tanah di mana ada Baitullah yang dibangun oleh ayah beliau, pendahulu beliau Ibrahim alaihissalam, warisan Adam alaihissalam. Itulah rumah Allah pertama yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi untuk manusia pertama, yaitu bapa dari umat manusia, Adam alaihissalam. Tanah tumpah darah beliau yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan beliau. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala
Untuk ridha Allah Subhanahu wa taala beliau berhijrah. Di negeri yang baru, sahabat-sahabat Nabi mendapatkan kelapangan untuk beribadah, mendapatkan kelapangan hidup, kerana mereka ketika berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, mereka tertindas. Ketika mereka pindah itu, mereka mendapatkan kelapangan. Rupanya kelapangan merupakan ujian. Manusia tidak puas dengan kelapangan. Dia mendapatkan kelapangan yang lebih luas. Oleh karena itu, ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang meminta kepada Rasulullah untuk berbicara mengenai kisah-kisah kehidupan yang lunak, yang lembut, yang tidak mendebarkan hati. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memenuhi permintaan mereka. Allah turunkan surat Yusuf alaihi salam. Allah memberikan kepada mereka sebuah kisah yang bermula dari awal sampai akhir. Kisah seperti itu tidak ada di dalam Al-Quran kecuali hanya itu saja. Kita tahu bahwa Al-Quran penuh dengan kisah-kisah, tapi sepotong-sepotong mendebarkan hati. Tidak ada wahyu Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalamnya ada pelajaran yang sangat dalam. Tetapi manusia ingin lebih leluasa, lebih gampang, seakan-akan dia melihat sebuah sinetron, kisah yang banyak tergiur padanya anak-anak manusia. Anak-anak manusia ingin suka nonton gandrung, untuk nonton kisah-kisah yang membuat mereka makin berhayal di dalam hidup ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, langsung mengena apa yang sedang mereka rasakan. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Allah bertanya, apakah belum tiba saatnya untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang menyatakan mereka itu beriman kepada keesaan Allah, beriman kepada kenabian dan kerasulan Muhammad, beriman kepada Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada mereka. Allah bertanya, apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang menyatakan keimanan itu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk hati mereka itu khusyuk. Khusyuk itu mengandung makna tunduk, menimbulkan ketenangan dan kedamaian. Kata-kata tunduk, orang tidak bergerak, dia tunduk. Sebagaimana kita tunduk, sebagaimana kita rukuk, sebagaimana kita sujud, li dzikrillah, dalam ingatan mereka kepada Allah, wa ma nazala minal haqq, dan dengan apa-apa yang turun kepada mereka dari kebenaran, dari yang maha benar, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. Janganlah kiranya mereka seperti para pendahulu mereka, Bani Israel dalam hal ini, para pendahulu mereka
Telah turun kepada mereka wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka lengah, mereka lalai. Fatala alaihimul amad, dan umur berjalan, waktu sekian lama sudah dilewatkan. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi mengeras, hati mereka membatu. Wa katsirun minhum fasiqun, dan akhirnya banyak dari mereka yang fasik, yaitu yang banyak berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan pembawaan manusia, tidak sesuai dengan fitrah manusia, yang seyogianya amanat mereka itu membuat mereka tetap di atas jalan fitrah sebagaimana yang Allah ciptakan mereka. Itu yang terjadi pada Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya dengan menyatakan, "I'lamu annallaha yuhyil ardha ba'da mautiha." Itu ayat 17 dari surat Al-Hadid. Ketahuilah wahai hamba-hambaku, khususnya orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan bumi, artinya menghidupkan tanah di muka bumi ini sesudah dia mengalami kematian. Ini letter-letternya. Ba'da mautiha. Semua kita tahu kata-kata maut. Sesudah kematiannya, bumi itu mati. Apa itu bumi yang mati? Bumi yang tidak memberikan manfaat, tidak menghasilkan tumbuh-tumbuhan, tidak memberikan kehidupan. Dari situ kita belajar apa artinya hidup. Hidup itu artinya kita bergerak, kita tumbuh untuk memberikan manfaat dan kehidupan bagi diri kita dan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan bumi yang mati, bumi yang gersang, dengan menurunkan air hujan. Namun Allah menyatakan di surat Asy-Syura, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Dan demikian itu pula kami yang maha perkasa, maha agung, maha besar, maha suci, telah mewahyukan kepada engkau, wahai Rasul, wahai Muhammad, dan kepada umatmu ruhan, yang kami wahyukan kepada mereka roh, untuk menghidupkan roh mereka. Itulah Al-Quranul Karim, pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekian banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memberikan pelajaran kepada umat yang terakhir ini. Antara lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 21. "Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maknanya, kalau sekiranya, walau, artinya apa? Andaikan. Artinya apa? Itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi apa? Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudi berbicara kepada gunung. Ini Allah memberikan contoh gunung, contoh yang dekat dari kehidupan kita, dari penglihatan kita, dari pandangan kita. Kita bisa mendatanginya, kita bisa memegangnya. Apa yang namanya gunung itu? Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka Al-Quran seperti Allah memberikan kepada kita, apa yang terjadi? Ini
pernyataan Allah Subhanahu wa taala, "Ala jabalin la ra'aitahu," pasti kamu mendapatkannya. Pasti kamu melihatnya itu khasyian, khusyuk, tunduk, merunduk, mutasaddian, pecah berkeping-kepingan. Kenapa? Min khasyatillah. Allah menyebut alasannya kenapa dia begitu. Apa sebabnya? Min khasyatillah. Karena dia menyaksikan kebesaran Allah, menyaksikan keagungan Allah, dia menyaksikan keperkasaan Allah. Dia sangat kagum. Kagum itu menimbulkan cinta dan rindu, dan menimbulkan rasa takut yang luar biasa. Kalau yang dicinta itu tidak berkenan kepadanya, karena yang dicinta itu maha, bukan setara dengan dia. Itu Allah berbicara tentang gunung. Ini hakikat. Ini bukan dongeng. Ini bukan ungkapan untuk menunjukkan keindahan berbahasa. Tidak. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu kita katakan setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung ketika berfirman, ketika berkata, ketika berbicara. Itu pernyataan kita orang-orang yang beriman, dan itu hakikat. Itu hakikat. Allah menyatakan min khasyatillah. Suatu hakikat bahwa Al-Quran itu suatu mukjizat, kandungan yang sangat berbobot, pesona yang tak terhingga, wibawa yang tak terbatas. Semuanya itu terungkap di dalam Al-Quranul Karim. Terungkap di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan contoh dalam kehidupan Musa alaihissalam, dalam kehidupan Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Para pendahulu kita, umat yang mendapatkan wahyu sebelum Allah menurunkan wahyu atas Muhammad dan atas kita sekalian. Al-Quran ini diturunkan untuk Nabi Muhammad dan umat yang terakhir. Umat yang terakhir, umat beliau adalah seluruh umat manusia. Coba baca firman-firman Allah. Selain ya ayyuhalladzina amanu yang ditujukan langsung kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang penugasan-penugasan yang baru. Tentang pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan amanat-amanat yang baru. Itu ya ayyuhalladzina amanu hanya diberikan kepada orang yang menyatakan kami beriman kepada Allah. Kami siap menjalankan amanat. Kalau tidak, Allah berkata, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Boleh baca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nabi-nabi yang terdahulu. Tidak ada ucapan ya ayyuhan nas. Tidak ada ucapan ya qaumi, hai kaumku, hai masyarakatku, kaumku, keluargaku. Baca dalam Al-Quran. Tidak ada ucapan wahai sekalian umat manusia ditujukan kepada nabi manapun kecuali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belumkah kita yakin bahwa seluruh umat manusia sejak pemutusan beliau sampai akhir zaman adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbagi dua, yang beriman atau tidak beriman. Allah sudah berikan kebebasan kepada manusia. Silakan beriman, silakan mengesahkan aku, mengikuti jalanku, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qul hadhihi sabili." Ini jalanku. Ini pelajaranku dari Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, yang gamblang, yang jelas, yang mudah. Itu ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dan itulah untuk aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ini beriman.
Adapun yang tidak mengikuti beliau, tetap juga mereka itu umat Nabi Muhammad. Yang kepada mereka juga Allah sampaikan wahyu Allah yang terakhir. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Ketika Bani Israel pada saat itu terlalu materialistik, padahal ada Nabi yang hidup bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Musa alaihi salam dan pelajaran untuk mereka sekalian. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebangsa mukjizat. Kita harus tahu apa artinya mukjizat. Mukjiz itu apa? Yang menaklukkan, yang menundukkan, yang membuat hamba-hamba Allah semuanya tidak berdaya kecuali kagum, heran, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat. Allah menyatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Musa alaihi salam setelah dia mendapatkan wahyu, menikmati wahyu Allah Subhanahu wa taala, dia ingin sesuatu yang lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Musa, aku telah menjadikan engkau rasulku. Kepada engkau aku berfirman, kepada engkau aku turunkan Taurat. Terimalah apa yang kuberikan kepada kamu. Bersyukurlah kamu. Jangan meminta sesuatu bukan pada saatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk membujuk Musa. Kutunjukkan kepadamu tentang sesuatu yang belum saatnya kamu menyaksikannya. Saya akan tunjukkan itu kepada gunung itu. Kau lihat gunung di hadapan kamu, suatu benda yang besar dan kokoh. Kan kutunjukkan sedikit daripada sesuatu yang belum saatnya kamu mendapatkannya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertajalli menunjukkan sesuatu itu, apa sesuatu itu? Makhluk kecil Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada gunung itu. Ja'alahu dakka. Sesuatu itu menjadikan gunung itu hancur total menjadi debu di hadapan Musa alaihi salam. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa langsung jatuh tersungkur dalam keadaan sa'iqa itu mati atau pingsan yang luar biasa. Itu yang dialami oleh Musa alaihi salam. Falamma afaqa qala subhanak. Begitu Allah bangkitkan dia, dia sadar kembali, dia langsung berkata, Maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka tubtu ilaik. Aku taubat ya Allah. Aku tidak mengulangi lagi permintaan yang belum waktunya ku minta. Ini tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku adalah orang pertama yang beriman tentang masalah ini bagi kaumku dan umatku. Aku yang pertama yang menyaksikan ketika aku meminta-minta kepada Engkau sesuatu yang belum saatnya. Itu terjadi pada Musa alaihissalam. Satu pembelajaran yang luar biasa. Ketika Allah menunjukkan sesuatu kepada gunung, sesuatu itu seperti apa? Baru kita tahu sekarang dengan membaca Al-Quran. Seperti Al-Quran. Supaya kita tahu Al-Quran itu mukjizat yang terbesar. Karena mukjizat Nabi Musa bukan Taurat. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam bukan Taurat. Mukjizat Nabi Musa tongkat beliau yang membelah lautan itu. Itu tongkat Nabi Musa, bukan Taurat. Bukan. Al-Quran itu wahyu hidayah, merangkap ya mukjizat.
Al-Quran itu al-mu'jizatul kubra, mukjizat yang teragung. Kenapa dikatakan teragung? Karena dia wahyu Allah, karena dia firman Allah. Mukjizatnya Musa, tongkat, sesuatu yang luar biasa, tapi dia tongkat. Tongkat itu apa? Ya, tongkat itu makhluk Allah. Firman Allah bukan wahyu Allah. Firman Allah ketentuan Allah. Firman Allah kehendak Allah. Berbeda. Apakah pulpen sama dengan hati Anda? Coba, bapak-bapak berikan nasihat jangan kepada anak-anak. Apakah bapak ketika memegang sebuah tongkat berbicara kepada anak memberikan isyarat di kiri dan di kanan sama dengan apa yang bapak ucapkan, yang bapak keluarkan di lubuk hati bapak, sama enggak? Mana sama? Mau kita samakan tongkat itu dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala? Inilah mukjizat yang terbesar. Karena mukjizat para nabi-nabi yang dahulu itu hilang atau pergi bersama kewafatan nabi. Tetapi Al-Quranul Karim tetap ada. Al-Quran tetap bersama Anda ketika Anda pindah di alam barzakh. Al-Quran tetap bersama Anda ketika Anda berada di padang mahsyar. Ketika Anda nanti berbicara dengan Allah, Al-Quran tetap ada. Sampai insya Allah kalau kita masuk surga, tetap Al-Quran bersama kita. Ini mukjizat firman Allah Subhanahu wa taala. Taurat betul firman Allah, tapi Allah tidak menjadikan yang mukjizat. Bahkan para ulama menyatakan bahwa Taurat itu sesuatu yang diturunkan kepada Musa pertama kali benar. Sesudah itu ketika turun Taurat, ada yang menyatakan itu ungkapan Musa. Musa menerjemahkan makna firman Allah. Berbeda dengan Al-Quran. Huruf saja beda-beda. Maka oleh karena itu bapak-bapak ketika membaca ayat Al-Quran, kadang-kadang bapak menemukan as-samawat tentang langit, tulisannya di suatu ayat-ayat yang berbeda. Berbeda. Tentu kita tahu Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Dan sahabat-sahabat mana berani menulis sesuatu yang tidak seperti dimaksudkan oleh Allah. Itu berbeda. Memang kita ketika ujian dulu, saya ketika ujian hafal Quran dulu, suruh menulis ayat-ayat Al-Quran, menurut surat-surat pendek atau surat apa itu, saya menulis berdasarkan imla. Imla yang orang Arab itu memang berbeda. Ternyata tidak cocok dengan dalam Al-Quran tulisannya. Beda-beda. Bapak lihat di dalam Al-Quran, tidak selamanya persis semacam tulisan biasa, tidak sama. Dahulu kita kira memang itu dibuat begitu, ternyata tidak. Para pakar yang mendalaminya mengatakan tidak. Tulisannya bisa berbeda loh. Ya, kata-kata as-samawat sebagai contoh ya, itu bukan berarti boleh tulis begini, boleh begitu. Oke, memang ada dalam Al-Quran. Ya, tapi kita bukan mengatakan ini memang dibuat begitu, tidak. Memang begitu turunnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, bahwa Bapak bisa merujuk ke surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu ayat surat yang ke-13 dan ayatnya ke-31. Paling mudah kita ingat itu. Surat ke-13 ayatnya ke-31, tinggal dibalik saja. Ya, 13 ini 31. Allah menyatakan apa? Walau anna Qur'anan suyirat bihi jibali. Ya, apa artinya? Andaikan artinya tidak terjadi. Artinya tidak bisa kamu gunakan. Ya. Andaikan ada Quran. Quran di sini bukan Quran kita ini, bukan. Quran artinya bacaan. Dari segi bahasa loh, Bapak ya. Ya. Saya tidak tahu apa tulisannya di situ. Hah? Kitab suci, bukan, dia bacaan. Terjemahannya terleknya bacaan, beda.
Ya, nah, tapi oke lah. Kalau ulama yang tulis pasti dia punya alasan. Maksudnya ini Quran. Tapi Quran yang sebenarnya apa? Andai kata ada bacaan, suyirat bihil jibal, ketika dibacakan kepada gunung, orang itu bisa perintah gunung jalan kemari. Kamu lihat, itu tadi walam matajalla lil jabali, sesuatu yang Allah menunjukkan untuk gunung itu tadi, gunung itu hancur runtuh. Itu Quran. Kalau kita lihat di sini, ketika gunung itu memahami tajallinya Allah itu, Allah menampakkan sesuatu, dia hancur, dia rindu, dia cinta ya Allah. Bukan ada orang yang mengatakan cinta yang sangat mendalam mematikan. Cinta itu membuat seseorang tidak berdaya sama sekali, tunduk merunduk. Maka cinta mutlak hanya ditujukan kepada Allah. Maka cintanya seorang muslim itu dikaitkan dengan Allah. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada tanah air, cinta kepada perbuatan yang baik, semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu didikan Islam demikian. Itu ajaran Islam. Sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walau anna Qur'anan", andai kata ada bacaan, suyirat bihil jibal, dengan membacanya, dengan menggunakannya, gunung-gunung itu bisa digeser, bisa dijalankan, bisa diterbangkan. Al-quti'at bihil ardu, bumi ini bisa dibelah, dipecahkan, dihancurkan bumi. Tadinya gunung ya, sekarang bumi yang di atasnya ada gunung. Quti'at bihil ardu, bumi bisa dibagi, dipecah-pecah, dipotong-potong bumi ini. Au kullima bihil mauta, dengannya kau membuat orang-orang yang mati hidup dan berbicara kepada kami. Kemudian Allah tidak berkata bacaan apa itu. So tidak ada bacaan dari Al-Quranul Karim. Namun Allah menyatakan apa? Balillahil amru jami'an. Tetapi bukan begitu pemahaman kamu hambaku. Jangan berkata, kenapa tidak kami gunakan saja? Kami berkata dengan musuh-musuh yang tidak ada belas kasihannya. Kami menghadapi dengan aneka ragam tipu daya yang kami diharam untuk membalas tipu daya dengan tipu daya yang buruk. Kenapa bukan itu kita gunakan Allah? Bukan begitu hambaku. Bal lillahi amru jami'an. Allah yang menentukan untuk apa dia turunkan Al-Quran. Untuk kau baca di hadapan hambaku, dia terpukau. Betapapun dia pergi jauh meninggalkan kebenaran, ketika engkau bacakan kepadanya, dia pasti merindukan aku. Dia pasti ingat aku. Aku penciptanya, aku penganugerahnya. Al-Quran itu, untuk kau sampaikan kepada umat manusia, agar dia mencintaimu, kamu mencintainya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran diturunkan. Balillahil amru jami'an. Persoalannya semuanya kembali kepada Allah. Allah mau jadikan apa Al-Quran itu? Tetapi Al-Quran itu memiliki pembawaan yang dahsyat, yang bisa menyebabkan hal-hal yang tak terbayangkan, karena dia mukjizat. Jadi mukjizat yang ditunjukkan kepada Musa tadi, sesuatu yang tidak seagung Al-Quranul Karim, atau itu gambaran kecil daripada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Semua kita mengenal kisah kisah anak sapi, ya. Sehingga surat Al-Baqarah dikatakan surat Al-Baqarah, sapi betina yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lewat Musa Bani Israel untuk mencari seekor anak sapi, serahkan kepada Musa. Tapi namanya Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam, angelnya luar biasa, ya. Bandelnya luar biasa. Mereka tanya, ini sapi yang mana ini Musa? Jangan bercanda dong. Ya. Musa dianggap apa? Bercanda.
main-main. Ini ada problem, ada pembunuhan yang tidak diketahui siapa yang melaksanakan pembunuhan yang keji ini. Ya, kok kenapa? Allah perintahkan kita menghadirkan seekor sapi. Masa Allah suruh menghadirkan seekor sapi? Ini adalah suatu pidana besar, suatu kejahatan luar biasa. Urusannya apa Allah minta sapi? Nah, kalau berhaji ya tidak cari sapi, tapi ini tidak disuruh apa? Sapi. Itulah Bani Israel. Padahal yang ngomong Musa alaihissalam. Akhirnya mereka menghadirkan sapi itu, tapi karena pertanyaan demi pertanyaan, jadi sapinya makin sulit. Ketika digambarkan sifatnya begini, belum jelas, digambarkan begini, akhirnya sulit sekali. Toh akhirnya mereka mengeluarkan pembiayaan yang sangat besar untuk menghadirkan sapi itu. Fakulna daribu biba'diha. Allah katakan apa? Sembelih sapinya, ambil sepotong dagingnya, daging itu apa? Pukulkan kepada yang mati ini, supaya mati itu bangun. Dengan itu dia bangun terus ngomong sebenarnya. Itulah firman, ya, yang bisa membuat orang mati bangun dan hidup, berbicara dan berpidato, memberikan nasihat ke umat manusia. Apa tidak beriman semua orang? Semua orang mati bangun, khususnya nenek moyang dia. Ya, bilang apa? Jangan terhadap saya, anak cucuku, saya ini disiksa, saya ini begini, saya begini, tolong beriman kepada Tuhan. Loh, Islam tidak begitu. Itu namanya Islam yang dipaksa itu. Islam itu datang dengan sukarela. Islam itu tunduk, pasrah, mutlak, sukarela, dengan cinta. Pasrahnya itu bukan karena ketakutan, bukan karena wibawa yang luar biasa. Itu paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan sekecil apapun nuansanya yang mengandung makna wibawa. Islam tidak begitu. Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu bukan begitu. Islam yang sejati itu begitu. Kita datang kepada Allah dengan cinta, dengan rindu, bukan karena ada wibawa, bukan ada keperluan yang mendesak. Kebutuhan duniawi ini semuanya ditanggung oleh Allah. Allah yang menjanjikan kita rezeki. Dan Allah juga memberikan kepada kita kebebasan. Kekuatan apa yang mau merubah ini semuanya? Tidak, kita tidak menggunakan wibawa, tidak menggunakan kekayaan, tidak menggunakan itu untuk memaksa seseorang masuk Islam. Tidak ada. Allah tidak ridho demikian. Dan pekerjaan kita pun tidak akan diridhoi oleh Allah. Dan Islamnya tidak diterima. Islamnya apa? Masuk kena lapar. Hambaku kalau lapar, saudaranya wajib membantunya. Wajib kita melakukan itu. Muslimkah dia atau tidak? Orang baikkah atau tidak baik? Sahabatkah atau musuh? Kalau dia dalam keadaan sakit parah, obati dia. Tidak ada hubungannya dengan dakwah. Dakwah itu bacakan di Quran. Al-Quran diturunkan untuk dibacakan kepada manusia. Terjemahkan maknanya. Serahkan Al-Quran sama dia. Al-Quran dari Allah dan dia hamba Allah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Nah, oleh karena itu, Bani Israel sesudah orang yang mati ini bangkit kembali dan berkisah tentang siapa yang membunuhnya, cara dia membunuh bagaimana, dia pindahkan saya dari satu tempat ke satu tempat, dan keponakannya itu sendiri yang dia cintai, dia besarkan. Tetapi apa? Terlalu lama orang ini kapan matinya untuk mewarisi kekayaan. Ini terjadi. Itu terjadi di hadapan Bani Israel semuanya. Mereka menyaksikan itu. Tapi tetap saja mereka bandel kepada Musa. Bandel. Ya. Maka Allah menyatakan apa? Tsumma qasat qulubukum. Ini berkaitan dengan Bani Israel. Kemudian hati kamu membatu. Hati kamu mengeras hambaku. Tidak tergugah oleh bimbingan menuju kepada Allah. Sebetulnya siapa saja yang berbicara tentang Allah itu indah. Kata-kata manusia
Kata-kata siapapun, kata-kata seorang bapak, seorang guru, seorang teman, ketika berbicara tentang menciptakan alam ini, semuanya itu baik, semuanya itu menggugah sebetulnya. Apalagi kalau Anda membaca dari Al-Quran. Maksudnya begitu. Seyogianya ucapan manusia biasa saja tentang tauhid itu menggugah manusia. Sebagaimana seseorang lupa kepada orang tuanya, kemudian dia diingatkan kepada orang yang melahirkannya, orang yang mengalami segala kesulitan demi dia hidup, pasti manusia itu tergugah. Itu pembawaan manusia. Namun Bani Israel tidak berubah sama sekali. Dalam nasihat-nasihat yang diberikan oleh seorang nabi yang agung, seorang rasul yang suci, "Tsumma qasat qulubukum." Kemudian hati kamu makin membatu, makin mengeras. Fahiya kal hijarah. Ya, hati kamu itu bagaikan batu. Kenapa ya dikatakan bagaikan batu? Ya, kenapa enggak bilang besi saja? Besi kan lebih keras. Ternyata besi itu ketika dibakar dan kepanasan yang tinggi sekali, dia meleleh. Dia meleleh, dia mencair. Besi. Batu biar dijadikan bahan bakar api neraka, dia tidak meleleh. Batu boleh coba, boleh diuji. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim. Pada saat itu belum ada orang yang melelehkan besi di negeri Arab, dimanapun mungkin. Ya. Itu cerita. Tapi tidak pernah diadakan percobaan pada batu. Sekarang silakan kamu coba pada batu. Bakarlah batu karang. Bisa dimelelehnya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hati kamu itu mengeras, kasar, tidak bisa menerima kebenaran, tidak rindu kepada pencipta kamu, tidak rindu kepada yang selama ini memberikan kamu kehidupan, yang memberikan kepada kamu kemampuan ya bernafas, ya, menarik nafas, ya, kemudian menghembuskan nafas setiap detik. Kehidupan setiap detik Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah menyatakan au asyaddu qaswah, bahkan hati kamu bisa lebih keras daripada batu. Kenapa? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Karena ada batu-batu itu dia meledak, dia terbelah untuk mengeluarkan air, menjadikan sungai-sungai yang mengalir. Ya. Wa inna minha lama yashakkaku fayakhruju minhul ma'. Dan ada di antara batu-batu itu dia terbelah dan mengeluarkan air. Beda kan? Kita disebutkan apa? Sungguh ada di antara batu-batu itu dia meledak. Kata fajar itu apa? Ya, dia memancarkan dengan kekuatan luar biasa bagikan ledakan. Maka mengalirlah sungai-sungai. Dia sungai Nil, berapa ribu mil, berapa ribu mil, berapa ribu kilo sungai Nil. Dari zaman Fir'aun dan sampai sekarang masih memberikan kehidupan sekian bangsa, sekian negara. Dia menembus. Kita juga memiliki sungai-sungai yang besar seperti itu, memberikan kehidupan bagi umat manusia. Itu yang terfajar. Tetapi ada juga batu yang dia terbelah. Dia mengeluarkan air, membuat genangan. Beda kan? Ini air yang mendatangi makhluk-makhluk Allah. Ini air yang makhluk Allah perlu datang untuk minum di sana. Air-air yang terkena daru-daru kecil. Itu Allah menunjukkan di sini. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan ada golongan batu yang ketika Allah menghendakinya, dia rindu kepada Allah. Allah bertajalli kepadanya, dia hancur runtuh. Seperti yang terjadi pada Musa alaihissalam. Min khasyatillah. Apa min khasyatillah? Karena terkagum-kagum kepada Allah, jatuh cinta dan rindu kepada Allah, dan dibungkus oleh perasaan takut yang luar biasa tentang kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian Allah mengakhiri firman-Nya, sungguh Allah sekali-kali tidak pernah lengah
dengan segala apa yang kamu lakukan terus menerus. Jadi apa? Jangan kita bertanya kenapa tidak kita gunakan saja Al-Quran sebagai jimat. Kita gunakan begitu walaupun Al-Quran itu begitu, ya. Jimatnya lain. Jimatnya untuk Anda, bekal Anda kembali kepada Allah, untuk Anda sampaikan, ya. Untuk Anda sampaikan kepada umat manusia sebagai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kejahatan sebagai manusia, jangan khawatir hambaku. Allah tidak pernah lengah. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang terus-menerus kamu lakukan. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk supaya kita kembali kepada Al-Quran, kita membaca Al-Quran agar supaya kita makin rindu kepada Allah, makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Itu di surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 22. Allah bertanya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Apakah orang yang Allah melapangkan dadanya untuk berislam kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, tunduk cinta, tunduk rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini, kenapa Allah lapangkan dadanya? Karena dia mau. Kamu bujuk dia, kamu baca. Nanti kalau dia begitu dia mau, begitu Allah berikan. Perhatikan, Al-Quran sendiri menakjubkan. Begitu dia terbuka, begitu Allah buka. Itu maknanya. Afaman syarahallahu sadrahu, apakah orang yang Allah lapangkan dadanya. Perhatikan, kita kalau bernafas hubungannya sama dada. Bayangkan kalau kita bernafasnya itu megap-megap bagaimana? Tak kuat kita lah, tak kuat. Ya, boleh jadi dia akan berkata lebih cepat mati lebih baik, ya Allah. Padahal tak boleh dia tidak mati. Ya, kerana dia tidak tahu kehidupan itu apa, mati itu apa. Minta kebaikan kepada Allah. Maka dalam Islam dilarang orang itu kena sakit dan lain hal, minta mati tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah berikan dia kehidupan, dan kehidupan ada keuntungan. Kalau terpaksa sekali kata Nabi SAW, berikan kepada Allah. Allah saja, mana kau mau ya Allah? Kau mau aku mati sekarang lebih baik, mati sekarang. Kalau engkau mengatakan bahwa saya kalau ditambah umurnya lebih baik, berikan itu. Ini wasiat Rasulullah SAW. Minta mati tak boleh dalam Islam itu. Nah, maka Allah menyatakan apakah orang yang Allah bukakan dadanya, ya, untuk dia makin mengenal Islam, Allah akan memperkenalkan Islam kepadanya. Allah akan jelaskan orang yang datang kepadanya. Asal dia mau saja, dia sungguh-sungguh dengan, ya Allah saya perlu informasi dari engkau. Wallahi Allah turunkan dia. Orang yang memiliki Nabi-Nabi, kirim seorang makhluk yang baik, seakan-akan sangat mencintai seperti ayahnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa ala nurin min rabbih, Allah berikan dia cahaya. Dia di atas cahaya. Bayangkan, cahaya itu Allah jadikan kendaraan baginya. Hatinya damai, hatinya lapang, hatinya lega dengan agama. Agama itu membawa kedamaian dan ketentraman. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Celaka besar, bencana besar bagi orang-orang yang hatinya mengeras, membatu di saat diingatkan kepadanya Allah. Dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar sesat. Ya. Baru masuk ke ayatnya. Ya. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya. Yang maknanya apa? Allah yang telah menurunkan secara bertahap. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad dan dibacakan kepada para sahabat,
dan diwariskan kepada kita sekalian. Allah telah menurunkan sebaik-baiknya pembicaraan. Subhanallah. Allah berbicara kepada hamba-Nya. Seindah-indahnya pembicaraan. Kitaban. Dia menjadi buku. Padahal ketika dia turunkan itu orang sahabat-sahabat tidak tahu kapan habisnya. Ya, kapan jadi bukunya, boleh jadi beberapa lembar. Ini jadi buku. Ini wahyu Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ketika mendengarnya, ini menjadi buku ini. Masya Allah. Dan sahabat-sahabat ketika turun Al-Quran luar biasa nikmatnya, luar biasa kekagum-kagumnya. Karena memang melindunginya juga. Allah nazzala ahsanal hadits. Ahsanal hadits. Sebaik-baiknya, seindah-indahnya pembicaraan. Kitaban. Dia menjadi kitab suci. Mutasyabihan. Apa? Serupa. Ayat Al-Quran Bapak baca. Bapak akan lihat kok kayak mirip yang tadi ya. Maknanya beda-beda. Kata-kata itu juga berulang. Maka jadi mudah. Saya ngomong ini, alhamdulillah, saya mengajar soalnya. Itu murid sering mengatakan, ini mudah ya. Ustaz, bagaimana saya bapak, abah, ini enak. Bagaimana saya ganti buku lain? Jangan, ini saja. Wallah. Saya bilang ganti buku lain saja ya. Soal agama Islam, gua begini ulang. Jangan, ini saja. Ini lebih mudah, lebih gampang. Saya mengalami betul-betul Bapak. Dan saya Bapak boleh coba dan pasti begitu. Terjemahkan saja. Ya. Terjemahkan saja supaya Bapak lebih damai dan yakin. Oh, ini memang firman Allah Subhanahu wa taala. Mutasyabihan, yang serupa. Kalau Bapak diberikan sesuatu yang serupa, Bapak pasti ingat ini kan sama, tidak ada bedanya. Maknanya yang akan dibaca berulang kali. Akan digemari, akan digandrungi. Ya. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya, itu bulu roma berdiri. Ya. Kulit ini terasa semacam membeku. Ya, membuat seseorang itu takut ketika menyaksikan hari kiamat, ketika menyaksikan bahwa ada pertanyaan, ketika dia merasa berhadapan dengan raja maharaja, raja dan raja seperti dia. Jadi kemudian itu hamba itu akan merasakan bahwa yang berbicara ini maha. Dikatakan yakhshawna rabbahum, dia langsung mengatakan ini dari Tuhan, pencipta kami, pencipta alam semesta. Kemudian tsumma talidu juluduhum, kemudian kembali bulu romanya itu turun. Ya. Kulitnya tidak lagi keras, tapi kembali lunak. Wa qulubuhum, dan demikian juga hatinya. Perhatikan Bapak lihat dulu deh, merujuk bahwa ketika dikatakan orang itu takut, tidak disebut hati. Ketika menyebut mengeras, tidak disebut hati. Yang mengeras apa ketika takut? Bulu roma dulu. Kenapa? Hati tidak takut kepada Allah. Hatilah yang paling mengenal Allah. Hati di sini qulub itu artinya apa? Hati dan akal. Budi, akal budi Bapak. Karena akal budi menyatakan tidak mungkin ada Tuhan itu dua. Tidak mungkin pencipta alam semesta ini sekelompok orang itu bangun rumahnya. Alam semesta ini tidak mungkin Tuhan yang dua. Tidak mungkin ada kemauannya dua. Hancur. Coba negara ada dua presiden. Itu kita melakukan perang saudara. Dan tidak ada kedamaian di situ. Tapi alam semesta ini sudah berapa juta, mungkin berapa triliun tahunnya. Kok tetap ada, tetap eksis, tetap berjalan, tetap saja lancar saja. Alam semesta ini. Oleh karena itu dikatakan ini, kemudian hati itu kemudian kulit itu melunak, ya. Wa qulubuhum, ketika bicara tentang kelunakan, kelembutan disebut dan hati mereka.
ila dzikrillah, menjadi merindukan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallahu yahdi bihi man yasha. Itulah hidayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki, yang menghendakinya. Harus difahaminya. Yang menghendakinya Allah berkehendak. Yang tidak menghendakinya Allah kata apa? Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang Allah sesatkan dia sampai kiamat, dia tidak akan menemukan orang yang membimbing dia. Sampai kiamat dia tidak akan pernah menemukan orang yang membimbing dia. Kalau dia mengatakan, Allah, wahai penciptaku, bimbing aku. Tinggal ngomong doang dia sama Allah. Tinggal hatinya berbicara kepada Allah. Allah menunjuk kepadanya. Ini firman Allah SWT. Kenapa seorang kafir dan orang munafik jangan pernah sombong? Saya tidak mau Allah. Allah tidak mau sama kamu. Tidak ada kebesaran dalam Allah. Tidak ada orang yang berkata, aku tidak perlu kau Allah. Allah kata, aku tidak perlu kamu. Kuciptakan engkau dan aku tidak perlu sama kamu. Ini maknanya demikian. Supaya kita jangan salah paham. Ya. Pernah Umar bin Khattab ketika baca ayat yang seperti ini, wa may yahdillahu wa may yudlillahu. Pada saat itu ketika beliau membuka kota Baitul Maqdis, ada seorang non muslim, ya, mantan tentara musuh. Dia juga hadir di Masjid Al-Aqsa. Ketika Sayyidina Umar berbicara, dia langsung mengatakan Allah tidak menyesatkan. Umar baca ayat Al-Quran seperti begini, dia kan tidak paham. Sayyidina Umar kembali di pidato. Itu mukadimah. May yahdillahu wa man yudlil fama lahu min had. Seperti begitu. Dia ngomong lagi. Tidak ada yang Tuhan menyesatkan, tidak ada. Umar ngomong yang ketiga, Umar berkata, kalau dia ulangi lagi tebas kepalanya. Orang Barat mengatakan dia Umar diktator, dia mendapat kalau dia ngomong lagi yang ketiga tebas kepalanya. Dia harus tahu di mana dia ada. Dia berada di masjid dan dihadiri oleh muslimin semuanya yang faham firman Allah. Allah menyatakan apa? Barang siapa yang tidak mau, Allah menyesatkan dia. Supaya tidak ada orang yang sombong yang berkata, aku tidak mau sama Allah. Allah mengatakan Allah tidak mau sama kamu. Sampai kita kalau mau mati itu juga demikian. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang rindu jatuh cinta kepada Allah, ingin bertemu Allah, Allah rindu kepadanya dan rindu yang lebih besar. Allah cinta kepada dan cinta yang lebih besar. Wa man kariha liqa Allah, ketika dia tidak suka jumpa sama Allah, tidak mau mati dia. Kenapa dia? Takut. Ya takut kalau dia mati. Walillahi liqa'i akrah. Allah lebih tidak suka berjumpa dengannya. Sehingga itu membuat Siti Aisyah, kalau begitu Allah tidak suka sama saya. Rasulullah SAW menyatakan bukan begitu Aisyah. Begitu kita mau meninggal dunia nanti, Allah tuangkan dalam hati kita kerinduan kepada Allah. Karena Allah lah yang mengajarkan kita. Allah lah yang memberikan kita hidayah. Allah sempurnakan hidayahnya. Makin rindu kau kepada Allah, makin cinta kepada Allah, itu saat yang paling baik kau kembali kepada Allah. Demikianlah ajaran Islam. Nah, ya, mudah-mudahan kita bisa membaca firman Allah lebih jauh. Ya. Allah berikan kepada kita hidayahnya, berikan kepada kita petunjuknya. Allah mengilhamkan kita bertobat kepadanya. Sebagaimana para nabi-nabi bertobat kepada Allah, sebagaimana Musa, Nuh, sebagaimana Rasulullah SAW beristighfar dan bertobat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.